Good morning, Maranatha. Pada pagi hari ini, Senin 2 Desember 2024, kita akan merenungkan sebagian daripada firman yang diambil dari 2 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan 18. Dan hari ini kita mendapatkan judul Menepati Janji. Saya akan bacakan. Tuhan tidak lambat menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelambatan. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Inilah nats firman Tuhan yang kita akan sama-sama renungkan. Sebelumnya kita akan naikkan doa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh berada di penghujung tahun ini, di bulan Desember ini Tuhan. Kiranya penyertaan Engkau tetap dan terus bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Pagi hari ini kami mau membaca daripada firman-Mu. Biar Roh Kudus yang boleh memampukan kami untuk bisa mengerti daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan perenungan pagi hari ini dalam tangan Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, saya akan bacakan. Konteks surat 2 Petrus 3 merupakan nasihat kepada umat percaya menjelang akhir zaman. Mereka akan diejek untuk membuktikan kebenaran akan kedatangan Kristus. Di balik ejekan-ejekan tersebut, sebenarnya orang-orang dunia menertawakan kuasa Kristus selaku anak Allah. Mereka menyamakan waktu Tuhan dengan waktu manusia. Intinya, menjelang akhir zaman, umat percaya akan diperhadapkan dengan antikristus dalam berbagai bidang kehidupan. Saat ini mungkin kita sering diperhadapkan dengan berbagai kelompok-kelompok yang jelas tidak mendukung akan karya penyelamatan Kristus. Kalau di sini kita lihat antikristus. Melalui kedatangan Kristus, umat manusia memasuki zaman akhir. Eskatau ton hemeron, yang akan berakhir pada akhir zaman. Ainos. Inkarnasi Kristus mengawali era zaman akhir dengan kedatangannya yang kedua. Semesta memasuki era akhir zaman, namun tak seorang pun yang mengetahui kapan kedatangan Kristus yang kedua di akhir zaman. Waktunya sangat rahasia seperti orang pencuri di waktu malam. Setiap orang dipanggil untuk berjaga-jaga dalam kebenaran dan kekudusan. Jadi saat kita mengikut Tuhan, kita harus menjaga kehidupan rohani kita dengan menjaga kekudusan. Banyak hal yang setiap anak Tuhan harus bisa menampilkan yang terbaik, memberikan kesaksian hidup yang baik. Janji kedatangan Kristus dalam kemuliaan bukanlah sekadar suatu dugaan atau ilusi. Allah akan menepati janjinya. Dalam kesetiaannya Allah senantiasa peduli dan memelihara umat percaya. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu berada di Roma 8 ayat 28. Umat tidak perlu bimbang dengan ejekan atau cemoohan orang dunia. Jadi sangat jelas bahwa setiap pengikut Kristus itu kita harus memikul salib. Banyak hal yang dapat terjadi dalam diri kita dengan cemoohan, dengan ejekan. Banyak sekali yang pasti kita akan lalui dan kita akan temui.
tapi kita beriman bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Saya akan membacakan refleksi. Allah senantiasa menepati janji di waktu kini maupun masa mendatang. Jadi janji Allah itu pasti dan pasti akan terjadi bagi kita semua orang yang percaya. Ketika kita diusahakan untuk tidak percaya dengan hal-hal yang diperhadapkan, jawabannya ada di dalam diri kita sendiri. Baik Bapak Ibu, perenungan pada pagi hari ini kita akhiri. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh tetap ada dengan pemeliharaan yang daripada Engkau saja Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk setiap kami. Secara khusus kami berdoa untuk Universitas Kristen Maranatha Tuhan. Dari mulai yayasan, rektorat, karyawan, mahasiswa Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus Tuhan. Sehingga banyak orang yang boleh diselamatkan Tuhan melalui kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan aktivitas hari ini Tuhan ke dalam tangan Engkau. Kiranya Engkau yang terus menyertai kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saya akan bacakan visi dan misi Universitas Kristen Maranatha. Visi Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi: mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Baik Bapak Ibu, sekian perenungan pada pagi hari ini. Salam, integrity, care, excellent. Tuhan memberkati.